Chapter 449 The Unicorn Cover. Diiringi tawa liar, tiba-tiba terdengar suara mendengung keras dari belakangnya. Pupil Zuo Fan memadat, dan dia tidak berani mengabaikan. Dia buru-buru memindahkan cakar naga ke belakang dengan tangan kirinya, dan dengan satu sentuhan, dia memblokir cakar lawan. Kemudian tangan kanannya segera mengambil lengan unicorn itu dan mengulurkannya untuk meraihnya. Kepulan, terdengar suara teredam lagi, dan tangan kanan Zuo Fan, yang mekar dengan cahaya merah, sudah memegang erat ekor besi berlian. Tetapi bahaya belum berlalu, dan ada bayangan gelap yang menembaknya tanpa penundaan, tetapi itu adalah cakar Huang Pu Tianyuan yang lain. Pada saat ini, dua cakar binatang Zuo Fan ditahan, dan sudah terlambat untuk dipertahankan, dan Kong Ming Sentong tidak punya waktu untuk menggunakannya. Dalam keputusasaan, Zuo Fan hanya bisa mengertakkan giginya, dan di belakangnya dua sayap hantu laut biru semuanya tertutup ke depan. Robek, seolah-olah suara kain robek terdengar, salah satu cakar naga bumi Huang Pu Tianyuan telah melewati tanpa belas kasihan, dan darah berdeguk mengalir dari sayap. Alis Zuo Fan bergetar tiba-tiba, dan sakit hati tiba-tiba muncul, tetapi dia sudah berkeringat. Tapi untungnya, sayap pantom laut biru juga merupakan sayap dari binatang roh tingkat 7. Bersama-sama, mereka tampaknya menjadi perisai yang kuat. Bahkan jika itu tidak sepenuhnya memblokir cakar naga, dia tetap memblokirnya, sehingga tidak bisa lagi mendekati kepala Zuo Fan. Menggertakkan giginya dengan keras kepala, lengan dan sayap Zuo Fan gemetar, mencoba melawan. Huang Pu Tianyuan menyeringai dengan mulut menyeringai lebar, dan ekor naga dan dua cakar naga juga terus maju. Tampaknya selama Zuo Fan rileks, dia akan dapat mengemudi lurus ke depan. Seolah-olah dia meminta kepala dari pengurus rumah tangga yang hebat ini. Orang-orang di sekitar sangat gugup menyaksikan semua ini, dan Zuo Fan bahkan menggunakan semua kekuatannya untuk makan susu, tetapi masih tidak bisa menghentikan raksasa itu untuk maju. Dia tidak pernah menyangka bahwa Kaisar Pu Tianyuan, yang dilatih ke dalam tubuh berlian Kowloon, akan begitu kuat. Dengan basis kultivasinya di alam mendalam langit, bahkan jika dia memiliki dua cakar binatang, akan sulit untuk mengalahkan kekuatan aneh lawan. Nenek adalah beruang. Sepertinya tidak mungkin, mari kita mundur dulu. Berpikir seperti ini, Zuo Fan tidak bisa menahan napas panjang, dia melirik ke sisi lain dengan enggan, dan kemudian lingkaran emas pupil kanannya samar-samar muncul kembali. Ketika Huang Pu Tianyuan melihatnya, dia bahkan tidak tahu sempoa apa yang dia mainkan di dalam hatinya, jelas bahwa dia ingin melarikan diri. Menurut siasat Zuo Fan, jika kamu kalah sekali, kamu tidak akan pernah makan lagi. Kali ini dia tidak tahu kekuatan tubuh 9 naga King Kong, dan akhirnya membuatnya berhadapan langsung dengan dirinya sendiri. Jika kamu membiarkan dia melarikan diri kali ini, di mana dia akan melawan dirinya sendiri di masa depan? Pada saat itu, meskipun Zuo Fan bukan lawannya, dia memiliki banyak trik dan licik. Bahkan jika dia tidak kalah darinya, akan sulit untuk mengalahkannya. Selain itu, keluhan dengan Zuo Fan harus diselesaikan sesegera mungkin, dan masih ada keluarga kerajaan yang menunggunya untuk membersihkan. Jika Zuo Fan tidak dapat diturunkan hari ini, dan jika dia diapit oleh Zuo Fan dan keluarga kerajaan di masa depan, dia akan jatuh ke posisi pasif. Singkatnya, kesempatan hari ini tidak boleh dilewatkan. Memikirkan hal ini, mata Huang Pu Tianyuan tiba-tiba menunjukkan tekad yang dingin, dan aura pembunuh yang kental tidak dapat dihentikan. Bahkan Zuo Fan tidak bisa menahan gemetar tubuhnya dan gemetar. Tapi itu tidak masalah lagi, halo emas dari pupil kanannya telah muncul, pada saat ini, kesulitan dapat dihilangkan sepenuhnya. Hahaha, Huang Pu Tianyuan, aku tidak akan bertarung lagi. Kita akan punya waktu nanti. Sambil menyeringai, Zuo Fan menghilang. Namun, pada saat ini, gelombang tak terlihat telah mencapai Huang Pu Tianyuan. Mungkin ini berfluktuasi sangat sedikit,
sangat kecil sehingga seorang jenderal dari puncak para dewa tidak akan menyadarinya sama sekali, tetapi dia memiliki tubuh 9 naga King Kong. Tetapi dia telah sepenuhnya menangkap segalanya. Telinga naga yang aneh bergerak sedikit. Huang Putianyuan tidak bisa menahan diri untuk tidak memecahkan mulut besar yang berdarah, dan tertawa, "Jie jie jie. Zuo Fan. Tidak semudah itu untuk lari." Tubuh Kowloon King Kong, gelombang naga bumi, mengaum. Dengan nyanyian panjang, Huang Putianyuan tiba-tiba membuka mulutnya yang besar dan melolong di ruang yang benar-benar kosong 1000 meter jauhnya. Tiba-tiba, seberkas cahaya kaki tiba-tiba melesat dari mulutnya, dan itu terbang sejauh 1 kilometer dalam sekejap mata. Dan di sana, sosok Zuo Fan baru saja muncul di ujung moncongnya. Murid-muridnya tidak bisa menahan diri untuk tidak mengecil. Zuo Fan mau tidak mau terkejut, dan kepalanya bingung. "Aku ingin mentransfer lagi, tetapi sudah terlambat." Boom! Sebuah ledakan besar tiba-tiba meletus, memancarkan cahaya yang menyilaukan. Zuo Fan terkena sinar kaki cahaya, dan dia segera tersingkir, merobohkan 5 gunung, sebelum dikubur di reruntuhan di tengah ledakan keras. Asap dan debu terbang melintasi langit, menimbulkan badai, dan pasir kuning memenuhi langit, menutupi langit. Setelah semuanya tenang, hanya ada puing-puing dan puing-puing. Aliran darah merah mengalir keluar dari celah-celah bebatuan seperti sungai yang panjang, tetapi sulit bagi orang untuk merasakan jejak kehidupan. Stuart Zuo. Melihat ini, Qiu Yanhai dan yang lainnya tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak. Hua Yulao, Pavilion Qianlong dan yang lainnya juga terlihat bermartabat dan melihat ke sana dengan cemas. Huang Putianyuan melirik ke samping, tersenyum dingin, dan dengan jijik berkata, jiwa naga bumi adalah roh penjaga bumi, dan dia cukup akrab dengan fluktuasi bumi." Tubuhnya naga bumi secara alami lebih sensitif terhadap fluktuasi spasial. Bocah itu berani bergerak di luar angkasa di depan lelaki tua itu, dan dia benar-benar mengenai moncongnya. "Hehe, gelombang naga bumi lelaki tua itu barusan. Tetapi energinya tak ada dampak, bahkan jika anak itu menggunakan tanah dan cakar naga, dia tidak bisa menghentikan dampaknya. Terlebih lagi, energinya langsung mengenai dadanya. Sekarang, dia pasti mati." Petik 2. Huang Pumen, Lord Perkasa. Begitu suara Huang Putianyuan jatuh, Yuan Shan dan yang lainnya segera mengepalkan tangan dan berteriak serempak. Keluarga Luo, Hua Yulao dan yang lainnya semuanya tampak abu-abu. Melihat reruntuhan yang telah dipenuhi darah, hati mereka langsung tenggelam, dan harapan di hati mereka menjadi semakin berkurang. Kata-kata Huang Putianyuan barusan tidak seperti kata-kata menyombongkan diri, sepertinya Stuart Zuo benar-benar sial. Tetapi jika ini masalahnya, tanpa Zuo Fan, bagaimana mereka bisa memiliki peluang untuk menang? Untuk sementara waktu, hanya ada desahan tak berujung dan keputusasaan yang mendalam di wajah semua orang. Aku tersenyum dingin di hatiku, Huang Putianyuan tidak peduli dengan mereka. Bagaimanapun, di matanya, kecuali Zuo Fan, semua orang, bahkan mereka yang kuat dalam cahaya, hanyalah beberapa orang kecil. Selama Zuo Fan meninggal, mereka akan menjadi tumpukan pasir sendiri, yang tidak perlu ditakuti. Kemenangan perjuangan kedua belah pihak untuk hegemoni ini, dia telah memegangnya dengan kuat di tangannya. Trio Fang Qiubai dari jauh melihat semua ini dan hanya bisa menghela nafas. Terlepas dari ekspresi bermartabat mereka, mereka tidak bisa berhenti menggelengkan kepala, meratap lagi dan lagi. Generasi pahlawan Zuo Fan tidak menyangka akan dibunuh oleh Kaisar Putianyuan dengan satu gerakan. Kekuatan ini terlalu sulit dipercaya. Menyentuh hidungnya, kelopak mata si Mahui bergetar, dan dia melihat monster itu. Sosok di kejauhan, aku benar-benar merasakan rasa ngeri di hati aku. Raja Hantu mengangguk lemah dan menghela nafas. Awalnya, tubuh 9 naga Vajra sudah cukup untuk membuat orang sakit kepala.
Tubuh Fajra tidak buruk, dan sulit untuk menyakitinya. Tapi sekarang dia memurnikan tubuh dengan akar bodi, tetapi dia telah mencapai kesuksesan. Dengan tubuh abadi ini, benar-benar lebih sulit untuk ditangani daripada 3 mata rantai yang lama. Aku tidak tahu apakah kedua orang itu, bersama dengan lelaki tua itu, dapat melawannya. Pendahulu, aku khawatir ini bukan yang paling sulit. Kamu tahu, 3 tautan kuno membuat banyak masalah di langit, tetapi itu hanya satu pertarungan. 2 tinju sulit dikalahkan 4 tangan, dan mereka akhirnya dibatasi. Tapi Kaisar Putian Yuan ini, bertekad untuk memperebutkan dunia, merekrut pasukan dan membeli kuda, adalah pangeran dari satu partai. Jauh lebih sulit berurusan dengannya daripada berurusan dengan 3 mata rantai kuno. Fang Qiubai memandang mereka berdua, dan mengangkat alisnya. Keduanya terkejut, berpikir sedikit, tetapi juga jengkel, dan mengangguk tak berdaya. Pada saat ini, medan perang sunyi, semua orang menghentikan pertarungan di tangan mereka, dan melihat ke arah Huang Pu Tianyuan tanpa berkedip. Atau ketakutan, atau kegembiraan, atau kekaguman, semua jenis rasa bercampur. Namun, Huang Pu Tianyuan tidak peduli tentang ini, apakah itu musuh atau sekutu, dia tidak menganggapnya serius. Sejak Zuo Fan terbunuh sekarang, dia telah disembah dari perspektif yang berbeda, dan dia telah memahami sebuah kebenaran. Tidak peduli apakah lawan adalah sekutu atau musuh, kekuatan kamu sendiri adalah yang paling penting. Selama kekuatannya cukup kuat, siapa yang berani menjadi musuhnya? Selama kekuatannya cukup kuat, siapa yang tidak bisa menyerah padanya? Hahaha. Hati aku tidak bisa menahan tawa. Huang Pu Tianyuan menginjak tiba-tiba, dan bergegas ke reruntuhan tempat Zuo Fan dimakamkan, menyeringai dan berteriak, Zuo Fan, karena kamu sudah mati. Kembalikan jiwa naga ke-9 kepada orang tua itu. Orang tua itu ingin memasuki alam void, dan Cheng Tianyu adalah orang pertama yang mengubah void dalam sejarah. Namun, sosok Huang Pu Tianyuan belum juga tiba. Di puing-puing yang menumpuk di reruntuhan, gelombang tak terlihat dikirim lagi. Tubuh tidak bisa berhenti gemetar. Huang Pu Tianyuan segera berhenti, berbalik dan melihat ke dalam kehampaan, dan meraung tidak percaya, Zuo Fan, kamu belum mati, bagaimana ini mungkin? Ada fluktuasi spasial lain, dan sosok Zuo Fan segera muncul di kehampaan. Hanya saja pada saat ini, kulit Zuo Fan pucat, darah mengalir ke seluruh tubuh, dan dia terengah-engah, lubang darah besar di atas dadanya bahkan lebih menakutkan. Namun, untungnya, lubang darah di dadanya tidak menembus tubuhnya. Jadi meskipun dia terluka parah, itu tidak fatal. Melihat ini, Qiu Yanhai dan yang lainnya tidak bisa menahan nafas lagi. Tidak peduli apa, selama Zuo Fan masih hidup, mereka akan memiliki harapan dalam pertempuran ini. Zuo Fan, apa yang kamu lakukan? Kekuatan gelombang naga bumi orang tua itu adalah kekuatan dari 8 jiwa naga. Bahkan jika kamu memiliki lengan yang kuat, kamu dapat bertahan dari gelombang kejut ini. Tapi kamu adalah bagian lain pasti akan hancur dan berubah menjadi abu dalam dampak energi ini. Bahkan jika kamu memblokir dengan tangan kamu, kekuatan yang mengejutkan akan ditransmisikan kepada kamu, dan itu tidak dapat dihentikan. Bagaimana kamu bisa hanya menderita karena ini? Bagaimana dengan lukanya? Huang Pu Tianyuan bingung, wajahnya penuh keraguan kecuali kemarahan. Zuo Fan tersenyum dingin, dan melengkungkan mulutnya dengan jijik. Hei, kamu memiliki gelombang naga, dan aku memiliki sampul unicorn. Apakah kamu pikir kamu benar-benar dapat membunuhku dengan satu gerakan, mimpi? Zuo Fan menatap dirinya sendiri, lampu merah sedikit bersinar, dia merasa beruntung. Untungnya, dia melatih lengan unicorn pada dirinya sendiri dalam formasi pelatihan tubuh. Jika tidak, dia tidak akan bisa naik turun di seluruh tubuhnya. Dan tiba-tiba ada lapisan tambahan penutup pelindung merah. Itu benar,
Cahaya merah yang berkedip di tubuhnya berasal dari sumber yang sama dengan cahaya merah di ngarai Luo Lei. Keduanya adalah perisai pelindung pada unicorn yang melonjak, yang dirancang untuk mencegah berbagai cedera energi. Bahkan guntur ungu Kaisar Langit terhalang dari dunia luar oleh penutup pelindung ini. Dampak energi macam apa yang dapat menembus penutup pelindung ini? Oleh karena itu, meskipun Zuo Fan terluka parah sekarang, itu hanya disebabkan oleh dampak gelombang naga, dan energi kejut belum masuk ke tubuhnya. Jika tidak, tubuhnya akan benar-benar hancur. Ketika dia memikirkan hal ini, Zuo Fan bahkan lebih bersyukur bahwa pertemuan di ngarai guntur benar-benar sangat bermanfaat. Namun, Huang Pu Tianyuan menatap mata Zuo Fan, tetapi menjadi semakin ganas. Semakin banyak Zuo Fan menggunakan, semakin cemburu dia, dan dia tidak boleh dibiarkan hidup. Tampaknya melihat pikirannya, Zuo Fan tidak bisa menahan senyum dingin, dan dengan sengaja berkata, pertempuran ini, jika kamu menang, kita akan memiliki periode waktu nanti. Setelahnya berbicara, dia berada di belakang sayapnya. 1. Menyeret tubuh yang patah untuk melarikan diri. Huang Pu Tianyuan marah dan membanting kakinya, mengikuti dengan cermat, dan mengutuk, "Nak, kemana kamu melarikan diri? Hari ini, orang tua itu harus menundukkan kepalamu." Jadi begitu, keduanya pergi satu setelah yang lain, dan menghilang dalam sekejap mata. Ketika semua orang melihatnya, mereka merasa sedikit bingung. Kedua tuan keduanya telah pergi. Bagaimana pertempuran ini akan dilakukan? Hanya Leng Wuchang yang tampaknya memikirkan sesuatu, dan berteriak, "Tidak, ini tipuan Zuo Fan, mundur." Chapter 450. Ada apa, Tuan Leng? Sekarang kita berada dalam situasi yang hebat, dan momentum pihak lain semakin lemah. Mengapa kita harus mundur? Terkejut, menoleh ke Leng Wuchang, tidak ada penjelasan. Alisnya sedikit bergetar, kulit Wuchang yang dingin bermartabat, dan matanya menoleh ke kiri dan ke kanan, seolah memikirkan sesuatu. Setelah waktu yang lama, dia sedikit gelisah dan berkata, orang tua itu tidak terlalu yakin, tapi pemandangan seperti itu membuat lelaki tua itu merasa tidak nyaman. Aku ingat saat itu ketika 100 aliran pemikiran bersaing. Kelopak mata aku tidak bisa membantu, tetapi mereka tampak bergetar di hati mereka, seperti jika mereka sedang memikirkan sesuatu. Sepertinya kamu juga merasa sedikit, sama seperti waktu itu, Zuo Fan berada dalam situasi putus asa. Tapi apa hasil akhirnya? Kamu tidak boleh melupakannya. Leng Wuchang menggertakkan giginya dan terasa sesaat di hatinya. Yuan Shan dan yang lainnya juga mengangguk dengan linglung. Kilasan kengerian melintas di mata mereka, dan bergumam, ketika kamu berada dalam situasi putus asa, kekalahan adalah kemenangan. Mungkinkah itu, Tuan Leng? Kali ini dia juga. Tidak mungkin, dia jelas terluka parah, dan tidak memiliki kekuatan untuk bertarung. Yuan Shan menggelengkan kepalanya sedikit gelisah, tetapi segera dia tertegun lagi dan berkata dengan nada linglung, tapi saat itu 100 aliran pemikiran bersaing, dia tampaknya seperti ini. Tidak, dia bahkan lebih putus asa daripada situasi saat ini, tetapi dia masih menang. Mereka mengalahkan Huang Pu Qingtian tanpa tubuh yang lengkap, tidak ada tempat untuk mengubur tubuh mereka. Apa, Tuan Leng? Apakah kamu mengatakan bahwa dia juga penipu kali ini dan memasang jebakan? Paman Yan terkejut, dan tubuhnya tidak bisa menahan gemetar juga. Sejak kontroversi 100 aliran pemikiran, kekejaman Zuo Fan telah meninggalkan bayangan psikologis yang besar pada mereka. Jika itu orang lain, dalam situasi ini, pasti ada tempat yang berbeda di tubuh dan kepala, dan tidak ada kemungkinan untuk kembali, dan kamu tidak bisa mati lagi. Tetapi semua orang tahu bahwa Zuo Fan adalah anomali. Selama dia masih bernafas, dia tidak bisa melakukan apa-apa. Kemampuan Zuo Fan untuk mengubah tangannya menjadi awan dan menutupi tangannya ke dalam hujan, mereka telah melihat terlalu banyak.
Dia menggelengkan kepalanya dengan sungguh-sungguh, tetapi Leng Wuchang menghela nafas tanpa daya, berkata, orang tua itu tidak yakin tentang masalah ini. Anak ini adalah salah satu dari sedikit orang yang tidak bisa dilihat oleh orang tua itu. Ini hanya sedikit. Sudah pasti, bahkan jika Zuo Fan benar-benar dikalahkan kali ini, tetapi dia gagal dan melarikan diri, tetapi dia melakukannya dengan sengaja. Ini adalah trik, atur harimau menjauh dari gunung. Petik 2. Begitu pernyataan ini keluar, semua orang tidak menyadarinya. Lin menoleh untuk melihat kedua kubu, hanya untuk menyadarinya. Tanpa Huang Putian Yuan, seorang master yang luar biasa, mereka sebenarnya sedikit diunggulkan. Jika ini adalah perang tingkat tinggi antara kedua belah pihak, mereka pasti tidak akan mengambil keuntungan apapun, tetapi akan menderita kerugian besar. Lagi pula, secara umum, para master di kedua sisi berada pada level yang sama. Hanya saja yang sengit keluarga Luo terlalu sulit untuk dilibatkan. Belum lagi Qiu Yanhai Sueking, melihat dua tembakan ini, membunuh Dewa Pintu Kaisar untuk diabadikan dalam sekejap, seperti bermain. 4 monster kecil dari 4 hantu strategi sihir saja sudah cukup untuk menjerat lebih dari 20 master foto magis, membuat mereka kekurangan keterampilan. Dengan cara ini, begitu kedua belah pihak berperang, mereka pasti akan menderita banyak korban. Pada saat itu, bahkan jika Kaisar Putian Yuan bergegas kembali, dan mereka menang, itu pasti akan menjadi kemenangan yang tragis. Di akhir pemikiran, mereka akan menghadapi pembunuhan keluarga kekaisaran, mereka benar-benar tidak layak. Jadi setelah eksekutif tingkat tinggi saling melirik, mereka memandang Leng Wuchang, dan mereka semua mengangguk diam-diam dan setuju. Namun, mereka setuju di sini, tetapi keluarga Luo belum setuju. Tampaknya situasi saat ini telah lama diharapkan. Setelah melihat keduanya tanpa sadar saling memandang, Qiu Yanhai dan Sueking keduanya menunjukkan senyum aneh. Kemudian, Qiu Yanhai berteriak, saudara-saudara dari aliansi keluarga Luo, pergi bersama dan hancurkan mereka. Penatua Chou, kita lemah sekarang, bagaimana kita bisa? Nenek terkejut, dan buru-buru berteriak. Sueking tertawa ketika dia melihatnya, melambaikan tangannya, dan menutup mulutnya dan berkata, yo, dikatakan bahwa wanita besi tidak takut pada langit dan bumi tidak takut. Jadi mengapa dia hanya akan membuat janji sekarang? Dengan dua monster itu menghalangi, apakah situasi di depan kita banyak menguntungkan kita? Bahkan jika kita menang dengan menyedihkan, itu juga merupakan kemenangan. Hehehe. Nenek melihat sekilas, melihat ke atas dan menyapu setelah melihat semua orang di kedua sisi. Dia merasakan sedikit di dalam hatinya, dan jalan rahasia benar-benar seperti ini. Baru saja, seperti dua leluhur lainnya, dia sedih dengan kekalahan Zuo Fan, tapi dia bahkan tidak menyadarinya. Membuang dua tuan yang benar-benar tak terkatakan, kekuatan mereka di sini sebenarnya sedikit lebih kuat dari yang lain, dapatkah dikatakan? Memikirkan hal ini, nenek hanya bisa menatap Sueking. Bukti, mungkinkah pejabat Zuo baru saja gagal? Mereka berdua tidak menyadari nafas mereka tersendat, dan setelah melihat pada satu sama lain lagi, dia tersenyum pahit dan mengangguk. Bahkan, keduanya tahu di dalam hati mereka bahwa jika Zuo Fan adalah seorang pembunuh, dia tidak akan pernah lunak. Jika kamu kalah, maka kamu benar-benar kalah. Tapi tidak masalah jika kamu kalah, kuncinya adalah menangkap peluang untuk mengubah kekalahan menjadi kemenangan. Dan kesempatan ini adalah penerus Zuo Fan. Namun, untuk meningkatkan moral, Qiu Yanhai dan istrinya hanya bisa berbohong bahwa Zuo Fan dikalahkan. Mendengar ini, nenek aku dan yang lainnya tidak bisa tidak menjadi kemerahan di atas kuda mereka. Semangat mereka langsung bersemangat, dan mereka berteriak pada semua orang. Mereka memenangkan tipuan pelayan Zuo. Ayo pergi, mengaum. Sisi aliansi keluarga Luo masih dalam keadaan lamban saat ini, tetapi setelah mendengar ini, ia langsung bereaksi,
dan Kiki berteriak, dan sentimen menjadi gelisah dalam sekejap. Awalnya kedua belah pihak memiliki pertempuran yang menentukan, dan kekalahan pemimpin pasti akan mempengaruhi moral. Tapi sekarang, semua orang tahu bahwa Zuo Fan dikalahkan oleh penipuan, dan ketika dia memikirkan kelicikan Zuo Fan yang biasa, tidak ada yang percaya bahwa dia benar-benar dikalahkan. Mereka semua berpikir bahwa ini adalah strateginya, dan semangat sangat meningkat. Seperti gelombang, dia bergegas menuju lawan. Ketika kubu lawan mendengar ini, mereka senang dengan yang sebelumnya dan langsung bingung. Ini adalah trik Zuo Fan, jadi apakah kita telah jatuh ke dalam jebakan? Berpikir seperti ini, semua orang di sisi gerbang kaisar mau tak mau perlahan menoleh untuk melihat para pembuat keputusan. Namun, para pengambil keputusan ini baru saja mendengar spekulasi Leng Wuchang ini. Tidak seperti Qiu Yanhai, mereka telah lama merencanakan penempatan Zuo Fan, dan mereka masih linglung. Bagaimana mereka bisa menjaga moral mereka? Jadi, wajah para pengambil keputusan yang dilihat semua orang sama kaget dan bingungnya dengan mereka. Tiba-tiba, jantung gerbang kaisar tiba-tiba anjlok, dan bahkan beberapa orang berpikir bahwa master sekte mereka mengejar Zuo Fan. Itu hanyalah roti daging dan anjing. Dalam jebakan orang lain yang putus asa. Meskipun tuan mereka sangat kuat, mereka tidak tahan dengan rencana licik Zuo Fan. Aku pikir orang tua itu sangat kuat saat itu, dengan 4 musuh dan 1. Bukankah dia juga dibunuh oleh anak ini? Begitu aku memikirkan ini, kulit semua orang menjadi malu, dan hati mereka menjadi cemas. Di mana masih ada sedikit semangat, tidak mungkin untuk mengangkat sedikit energi sama sekali. Tapi melihat sisi yang berlawanan, itu benar-benar energi dan bergelombang. Sepertinya mata semua orang memandang mereka, seperti menyembelih anjing dan sapi, mengasah pisau mereka. Melihat ini, Yuan Shan tidak bisa tidak melihat ke arah Leng Wuchang dan memarahi, neneknya, kenapa aura kedua belah pihak ini terbalik? Dalam situasi seperti itu, bahkan jika kita ingin mundur, sudah terlambat, itu harus dikejar oleh mereka, dengan sejumlah besar korban, tidak sebagus pertempuran yang menentukan secara langsung. Sayangnya, Master Sekte Huangpu ini juga merupakan rencana sederhana untuk menyesuaikan harimau menjauh dari gunung. Ya, bagaimana bisa Master Sekte begitu mudah ditangkap? Leng Wuchang tersenyum masam dan menghela nafas. Tapi dia sangat jelas dalam hatinya bahwa Huangpu Tianyuan berada di tengah permainan. Dia tahu bahwa ada harimau di pegunungan, dan dia lebih suka pergi ke gunung. Pada saat ini, di dalam hatinya, Zuo Fan lebih penting daripada hasil pertempuran ini. Dengan kata lain, tidak masalah jika semua penguasa sekte kaisar ditembak dalam pertempuran ini. Selama Zuo Fan terbunuh, dia akan menang. Dia sudah terlalu percaya diri dengan Kowloon Diamond Body miliknya. Aku benar-benar berpikir bahwa dia bisa menjadi tak terkalahkan di dunia dengan kekuatannya sendiri. Aduh, Master Sekte, apakah kamu terpesona oleh kemenangan mengalahkan Zuo Fan? Apakah kamu lupa 3 tautan kuno 300 tahun yang lalu? Wajah Leng Wuchang khawatir, dan dia terus mendesak. Dan pada saat ini, tuan dari kedua belah pihak benar-benar bertemu bersama. Telapak awan berwarna-warni. Yan Bogong adalah yang pertama menanggung beban. Begitu dia mengangkat tangannya, dia mengirimkan 7 kabut beracun, mencoba menekan penonton. Namun, kabut beracunnya baru saja menyembur ke sisi yang berlawanan. Di kamp keluarga Luo, kabut awan yang indah dan berwarna-warni juga disemprotkan, dan 7 kabut beracunnya langsung ditekan. 99 telapak tangan ajaib. Yan Song tertawa terbahak-bahak, kedua telapak tangan keluar, dan awan menghilang untuk sementara waktu, lalu muncul kembali. Itu tidak terduga. Tidak hanya menyerap kabut beracun dari awan berwarna-warni dan pohon palem, tetapi juga menginfeksi banyak tuan secara misterius. Bahkan para penguasa Shenzhou tidak luput. Meskipun dia merasa napasnya mandek, vitalitas tubuhnya mulai membeku,
dan kekuatannya langsung turun lebih dari setengahnya. Lalu, racun macam apa itu? Tanpa sadar, Paman Yan menamparkan lidahnya dan berteriak. Yan Song tersenyum dingin, menyentuh janggut di sudut mulutnya, dan berkata dengan nada menghina, "Hei, hei. Hol Tuan, sudah lama sejak aku melihatnya." Orang tua itu mempelajari hal misterius ini. Seni bela diri dari Butler Zuo, 99 telapak tangan hantu lebih baik daripada palem awan berwarna-warni di Istana Raja Kedokteran? Kamu pengkhianat, tetapi kamu masih memiliki wajah di depan kursi ini? Yan Bogong dengan kejam menggertakkan giginya dan berteriak. Yan Song tersenyum tanpa komitmen, dan berkata dengan dingin, "Paman Yan, aku awalnya menghormati kamu sebagai kepala keluarga dan tidak ingin benar dengan kamu. Tapi setelah meninggalkan Istana Raja Obat, bagaimana kamu memperlakukan murid-muridku? Hei, hari ini orang tua itu akan menyelesaikan masalah ini denganmu. Selesaikan akunnya. Kalian berdua tuan dan murid adalah pengkhianat dari Istana Raja Obat, dan ini tempat duduk akan bersih-bersih untuk nenek moyang dan leluhur hari ini." Pintu. Petik 2. Dengan teriakan marah, Bogong Yan segera menginjakkan kaki dan bergegas menuju Yan Song. Yan Song tidak pengecut, tetapi mundur. Boom. Dalam sekejap, kedua telapak tangan itu mencapai satu sama lain, dan ada kabut beracun di langit. Tidak ada yang berani mendekati mereka dalam radius 1 kilometer. Hanya saja awan warna-warni dan telapak tangan bisa menjadi Yan Song, tetapi mereka akrab, mudah bersembunyi, bahagia, dan tidak terlalu peduli. Tetapi 9 telapak tangan ajaib yang diajarkan kepada Yan Song oleh Zuo Fan selalu berubah, dan ada juga 99 racun yang tersembunyi di dalamnya, yang tidak mungkin dicegah. Hanya saja dalam waktu singkat, Bogong Yan sudah penuh warna, dengan racun di tubuhnya, sengsara. Dia juga ahli keracunan, dia secara alami tahu kekuatan dan ketakutan pohon palem beracun. Tetapi menghadapi telapak tangan beracun ini, yang bahkan lebih aneh dari palem awan berwarna-warni Istana Yaoang mereka, dia tercengang. Dan dia dipukul oleh telapak tangan aneh ini untuk beberapa kali menghindar, dan kekuatannya langsung hebat. Namun, perang Vietnam semakin membuat frustrasi, dan aku hampir menangis. Dia tidak akan pernah memikirkan dari mana Yan Song mendapatkan seperangkat telapak tangan beracun yang begitu canggih. Mengenai alkimia dan keracunan, bukankah Istana Raja Obat mereka yang pertama di Tianyu? Bagaimana? Sudut mulutnya rata, dan mereka memikirkan seni bela diri yang kuat dari setiap master dalam keluarga Luo. Paman Yan akhirnya mengerti bahwa Zuo Fan, monster ini, apakah keluarganya membuka perpustakaan? Bagaimana mungkin ada begitu banyak seni bela diri dan seni bela diri tingkat lanjut untuk diberikan? Ini benar-benar hantu. Yan Bogong bersumpah dalam hati, tetapi kulitnya semakin gelap, dan dia jelas diracuni. Chapter 451 Which one is better? Pertempuran antara kedua belah pihak bertabrakan seperti gelombang laut, berteriak untuk membunuh langit. Pada saat ini, siapapun yang dapat menekan sisi lain terlebih dahulu dan menang akan dapat memperoleh momentum dan mengendalikan seluruh pertempuran. Dan tidak diragukan lagi bahwa ahli racun memainkan peran penting dalam perang besar. Meskipun Zuo Fan sendiri tidak suka menggunakan racun, dia merasa bahwa penanam racun tidak akan unggul dalam pertempuran para master. Tetapi tidak ada cara untuk membunuh sekelompok semut, itu bisa lebih mudah dan sederhana daripada racun. Apalagi dalam pertarungan kelompok berskala besar seperti itu, jika master peracunan cukup kuat, dia pastilah yang mendominasi penonton dan menjadi dewa kematian yang membuat semua orang gemetar. Yan Bogong, sebagai kepala Istana Raja Pengobatan, jelas ingin mengambil peran ini dan membuat wajah yang baik untuk dirinya sendiri. Namun, di hadapan telapak tangan pengkhianat Yan Song yang lebih kuat dan beracun, alih-alih menjadi garda depan untuk menekan penonton, dia dipukuli dan wajahnya ditampar. Itu juga diracuni. Ini membuat wajahnya yang tua,
aku tidak tahu harus menaruhnya di mana. Tuan Aula kedokteran Istana Raja biasanya meracuni orang. Sekarang dia terluka parah oleh racun itu dan tidak dapat lagi memblokir kabut beracun Yan Song. Akibatnya, sebagian besar wilayah Tuan yang bergegas ke depan gerbang kaisar diracuni. Setelah kembali dari kekalahan, dia tidak lagi berhadapan muka dengan sekutunya. Tapi Yuan Shan dan yang lainnya melihat kabut beracun di depan mereka, dan mereka buru-buru mundur, tidak berani bergegas ke atas. Hanya ada lebih dari selusin master foto magis, mengandalkan kekuatan dan ketakutan mereka terhadap racun ini, mereka bergegas ke kabut beracun dan ingin menjatuhkan Yan Song, pelakunya. Karena hanya dengan membawanya, pasukan mereka bisa maju lagi. Tetapi sebelum mereka dapat menemukan sosok Yan Song, keluarga Luo, Qiu Yanhai dan Sue King melihat mereka berdua. Mereka telah membawa kelompok tetua Shenzhou yang baru terbentuk, dan mereka memukuli mereka kembali dengan satu otak. Wajah cemberut. Terlebih lagi, ini bukan hal yang paling mengganggu mereka. Apa yang membuat mereka benar-benar tertekan, dan tidak sabar untuk saling menebas. Pekerjaan kotor Zuo Fan menggali sudut orang lain jelas semuanya diwarisi oleh keluarga Luo. Kamu perlu tahu bahwa sejak lembah Nether dan istana Yaowang dihancurkan, kelompok tetua keluarga Luo telah berkembang pesat seperti ledakan Sungai Kuning. Ketiga penyembah dan sesepuh yang kehilangan rumah mereka, di bawah paksaan Zuo Fan, beberapa lebih baik mati daripada menyerah. Jadi mereka harus digunakan sebagai bahan pengajaran untuk membunuh ayam. Dan beberapa dari mereka hanya menurut tanpa daya dan menjadi pion Zuo Fan. Namun, masih ada beberapa tuan yang lolos dari pertempuran tiga keluarga besar dan kembali ke kepala masing-masing. Tuan-tuan ini adalah kenalan lama dengan penatua tawanan yang baru diangkat dari keluarga Luo, dan beberapa memiliki hubungan yang baik. Dengan cara ini, mengandalkan telapak tangan beracun Yan Song untuk membuka jalan. Setelah keluarga Luo memiliki keunggulan mutlak dalam pertempuran pertama, menurut urin berbahaya Zuo Fan. Langkah selanjutnya bukanlah mengejar kemenangan, tetapi mulai menyerang jantung. Lagi pula, anjing akan melompati tembok dengan tergesa-gesa. Mendorong tuan-tuan ini dengan tergesa-gesa, satu demi satu meledakkan diri mereka sendiri, maka kerugian mereka sendiri akan cukup berat. Oleh karena itu, sebelum perang, Zuo Fan telah mengerahkan segalanya dan mengajari para kepala sekolah untuk menyerang jantung dan bukan musuh. Ini adalah kebijakan terbaik. Jadi hampir, di medan perang ini di mana ada tanduk dan sudut, ada adegan yang sangat hangat, seperti pertemuan teman lama, menceritakan persahabatan. Kakak, kamu, bagaimana kamu menjadi keluarga Luo? Ned Hergusan diabadikan, memandang lelaki tua di depannya dengan luar biasa, dan berkata dengan tidak percaya. Aku pikir kalian bertiga telah diambil oleh Zuo Fan. Berikan. Aku menggelengkan kepalaku dengan senyum masam, dan menghela nafas dalam pemujaan lembah Nether sebelumnya. Sulit untuk mengatakannya. Singkatnya, kita semua keluarga Luo sekarang. Zuo Fan itu meskipun sombong dan mendominasi, selama dia tidak membuatnya marah, dia akan memperlakukan kita pada hari kerja. Dia masih seorang kopral yang sopan dan berbudi luhur. Selain itu, dia juga akan memberikan berbagai latihan dan seni bela diri, hal-hal baik yang tidak dapat ditemukan oleh seluruh Tianyu. Aku percaya bahwa segera, kita bertiga dalam waktu kurang dari 50 tahun, kamu akan dapat bergerak menuju alam void. Petik 2. Apa? Tanpa sadar terkejut, ketiga persembahan itu tidak bisa menahan lidah mereka, menatapnya dengan kosong. Ini bagaimana mungkin? Saudaraku, bukankah kamu mengatakan bahwa dengan kualifikasi kami tidak memiliki harapan untuk menyentuh ambang pintu? Void Realm dalam kehidupan ini? Hehehe itu dulu. Dengan sumber daya kultivasi kami di Nethergu, kami benar-benar tidak bisa melakukannya tiba. Tapi sekarang ketika aku memasuki keluarga Luo, aku menemukan bahwa semua keluarga kekaisaran dari aristokrasi ketujuh hanya duduk di sumur dan melihat ke langit.
Latar belakang keluarga Luo mungkin tidak dapat dibandingkan dengan keluarga kerajaan saat ini. Bahan obat langka ditumpuk di gudang, satu cincin ada tak terhitung jumlahnya. Obat tangan beracun Wang Yansong, setiap hari adalah membawa sekelompok murid alkimia di ruang alkimia untuk memperbaiki obatnya, tidak peduli seberapa keras dia bisa melakukannya. Aku mendengar bahwa dalam beberapa bulan terakhir, pelayan Zuo akan buru-buru membuat setumpuk pil roh. Demi tingkat keberhasilan, kami menggunakan bahan obat 6 tingkat untuk memperbaiki obat-obat 3 tingkat, yang hampir 100.000. Petik 2. CKTSK ini benar-benar hal yang kejam, Tuan yang kaya. Ekspresi Dazufu mengagumi, wajahnya penuh kekaguman. Itu dipenuhi dengan kebahagiaan. Tapi ketiga persembahan itu benar-benar konyol. Mengapa keluarga Luo ini, keluarga dari keluarga kelas 3, begitu mengagumkan? Latar belakang ini, belum lagi 1000 agregat akhir tahun dari 7 sekolah kekaisaran, diperkirakan bahkan 1000 agregat akhir tahun dari seluruh Tianyu tidak dapat dibandingkan. Sepertinya dia bisa melihat keterkejutan di hatinya, dan dia tidak bisa tidak menyentuh janggutnya, dan tiba-tiba berkata dengan sungguh-sungguh, anak ketiga, sekarang kamu dan aku adalah tuanmu. Aku tidak ingin melakukan apapun denganmu, jangan sampai kamu terluka. Kamu dan aku adalah saudara. Sekarang lelaki tua itu memiliki 3 pilihan untukmu. Salah satunya adalah pergi dari sini tanpa saling membantu, hidup dalam pengasingan di pegunungan dan hutan tanpa meminta dunia. Yang lain adalah tetap di medan perang dan bertarung. Jadi lelaki tua itu, sebagai tetua Luo, hanya memiliki kami menghadapi kamu dengan pendekar pedang. Dan 3, bahkan jika kamu bergabung dengan keluarga Luo, 4 saudara kami masih bersama. Ini, ketiga korban terkejut, dan hatiku sedikit bimbang. Yah, karena kamu tidak mau, lelaki tua itu berharap kamu bisa pergi dari sini. Kami berempat telah bekerja bersama selama bertahun-tahun. Dan lelaki tua itu benar-benar tidak ingin melihat adegan saudara-saudara saling mengacau. Dazuo menggelengkan kepalanya tanpa daya dan mendesah. Setelah mendengar ini, Sansi buru-buru melambaikan tangannya dan berkata dengan cemas, tidak, saudara, jangan salah paham. Aku hanya ingin bertanya, apakah yang baru saja kamu katakan itu benar? Mata Sansi bersinar panas, dan lidah tidak bisa menahan untuk menjilat bibirnya yang kering. Tentu saja, lelaki tua itu telah bersamamu selama bertahun-tahun. Kapan dia berbohong? Lehernya keras kepala, dan pentahbisannya berkata, orang ketiga, katakan yang sebenarnya. Zuo Fan strategi yang berbakat dan kuat, situasi keseluruhan telah diuraikan. Apakah kamu pikir Kaisar Sekte benar-benar dapat memenangkannya? Lihatlah pertempuran saat ini, keluarga Luo telah mengambil keuntungan mutlak. Dan bahkan jika Kaisar Putian Yuan lebih kuat, lebih sial untuk mengejar. Dunia pastilah Zuo Fan pada akhirnya, dan semua keluarga besar Tianyu akan dimusnahkan olehnya. Termasuk sekutu ini. Berbicara tentang ini, pemujaan besar sangat sunyi, bergumam, pelayan Zuo pernah merencanakan manajemen senior keluarga Luo sendiri. Di masa depan, Tianyu hanya akan menjadi satu-satunya. Orang tua itu tidak akan menipu kamu. Kamu dapat memilih sekarang, dan kamu juga bisa menjadi penatua. Di masa depan, bahkan jika kamu ingin memilih, kurasa aku tidak akan menginginkanmu lagi. Apa? Keluarga dominan, ambisi Zuo Fan benar-benar tidak kecil. Mau tak mau aku menamparkan bibirku karena terkejut, dan aku berpikir diam-diam di bawah 3 persembahan. Setelah waktu yang lama, dia mengangguk dengan keras, dan melihat persembahan besar dengan ekspresi tulus, besar adikku tidak tega membunuhmu dan saudara-saudaraku. Aku hanya berharap bisa bersama kakakku lagi dan melakukan hal-hal besar bersama. Bagus, anak ketiga. Inilah tepatnya adikku menantikannya. Meraih telapak tangannya, Dazu mengangguk dengan semangat, lalu mengeluarkan botol porselen kecil dari tubuhnya,
membuka gabusnya, dan melompat ke dalam. Seekor ulat sutra darah merah keluar, dan dia berkata dengan acuh tak acuh, "Saudaraku, untuk memasuki keluarga Luo, ambil darah ulat sutra dulu. Ini aturannya." Petik 2. Ini. Ragu-ragu 3 konsekrasi terasa sedikit tidak nyaman. Tetapi melihat wajah konsekrasi yang tegas, dia tahu bahwa dia harus menerimanya. Memikirkan sumber daya budidaya yang besar dari keluarga Luo, tanpa mengatakan apa-apa tentang 3 persembahan, dia menelan ulat sutra secara langsung. Melihat ini, saudara-saudara tertawa, dan kemudian kedua saudara itu mengarahkan tangan mereka ke arah gerbang kekaisaran dan membunuh mereka. Pada saat yang sama, semua sudut medan perang melakukan transaksi seperti itu. Bilang itu persaudaraan, tapi tergiur untung. Bagaimanapun, orang-orang ini adalah tunawisma, dan mereka khawatir tentang di mana sumber daya pelatihan di masa depan akan bersumber. Melihat gunung emas keluarga Luo memberi isyarat kepada mereka, "Bukankah kamu langsung memeluk paha ini?" Ditambah dengan jaminan dari mantan rekan kerja, mereka bahkan lebih dapat dipercaya. Jadi, itu hanya pertempuran singkat, dan mereka menemukan sesuatu yang salah dengan Yuan Shan sebelum setengah hari berlalu. Mengapa para tetua dari ibadah mereka sendiri bergegas, tidak lama setelah mereka melawan, dan mulai melawan rumah mereka sendiri, dan mereka jatuh begitu cepat, dan masih ada sejumlah besar yang membuat mereka semua tercengang. Butuh waktu lama untuk bereaksi dan dengan cepat mundur. Pertarungan sialan ini tidak bisa dilawan lagi, di mana lawan mencoba untuk memusnahkan mereka, jelas mereka mengkanibal mereka dalam satu gigitan. Bagaimana mereka bisa memiliki peluang untuk menang? Itu hanya ditelan oleh pihak lain. Memikirkan hal ini, Leng Wuchang juga menghela nafas di hatiku, ini sangat kuat sehingga sangat langka di dunia. Hanya saja dia masih tidak tahu apa yang digunakan Zuo Fan untuk menyerang pikirannya. Kalau tidak mungkin untuk menggali kaki dinding dalam waktu singkat, tetapi juga sejumlah besar penggalian. Pergi, kembali ke gerbang kaisar dan buat rencana. Leng Wuchang mengertakkan gigi dan berteriak, sisi gerbang kaisar pergi dalam pertarungan dan mundur. Dan keluarga Luo mengambil kesempatan untuk mengejar. 3 raja hantu di kejauhan tidak merasa benar-benar terpana ketika mereka menyaksikan pemandangan aneh ini. Ini apa masalahnya? Kutukan macam apa yang dilemparkan keluarga Luo pada mereka, dan mereka terlalu cepat untuk melakukan tindakan balasan. Raja hantu memandang keduanya dengan bodoh. Dan mereka berdua juga tampak kosong. Melihat dia, itu semua tidak diketahui. Untuk waktu yang lama, Fang Qiubai menghela nafas dan menggelengkan kepalanya, mana yang kuat dalam menggali dinding dan kaki. Cari Zuo Fan di keluarga Luo? Dia tidak bisa membantu tetapi berkedut raja-raja hantu melirik Fang Qiubai, merasa terdiam beberapa saat. Tapi memikirkannya, memang demikian, meskipun Zuo Fan tidak mengarahkan tangannya dalam pertempuran ini, jelas bahwa semua tata letak diatur. Di sisi gerbang kaisar, semua peluang kemenangan perang ditempatkan pada 9 naga Raja Kong milik Kaisar Putian Yuan, tetapi Zuo Fan memiliki tangan belakang selain kekuatannya sendiri. Dengan kata lain, dalam pertempuran ini, tangan belakangnya jauh lebih penting daripada kekuatannya sendiri. Pada titik ini, Zuo Fan jauh lebih tinggi daripada ketidakkekalan. Oh, ini cara menggunakan dirimu sebagai umpan lagi. Sambil menggelengkan kepalanya, Fang Qiubai tertawa terbahak-bahak, trik ini Zuo Fan. Anak yang telah menggunakannya dalam kontroversi 100 sekolah pikir, telah dicoba lagi dan lagi. Kali ini lagi. Gunakan, Leng Wuchang itu tertangkap basah lagi. Bahkan jika Zuo Fan tidak ada di sini, tipu daya dan tipu dayanya masih menentukan kemenangan seluruh medan perang. Dari apa yang kamu maksud? Dia benar-benar apakah itu penipuan? Matanya sedikit menyipit, dan Raja Hantu berbalik dan mengejar ke arah di mana Zuo Fan dan Zuo Fan menghilang, jika ini masalahnya.
Dia pasti memiliki cara menghadapi Huang Pu Tianyuan. Tapi lelaki tua itu sangat penasaran dengan apa yang akan dia gunakan. Hanya dengan cara itu kita bisa mendapatkan tubuh 9 naga King Kong. Mungkin lawan terakhir kita adalah Zuo Fan. Fang Qiubai dan Sima Hui saling memandang, mengangguk sedikit, dan mengangkat kaki mereka satu demi satu. Menindaklanjuti dan memeriksa situasi musuh. Chapter 452 Unicorn Chan. Bayangan merah melintas, dan sosok Zuo Fan baru saja muncul sesaat, tetapi pupil kanan melintas lagi dengan lingkaran emas, dan tiba-tiba menghilang. Dan tepat pada saat ini, dengan mencicit, cahaya kuning tanah berkedip di angkasa di sini seperti meteor. Tanpa melihat sosok itu, dia menghilang sepenuhnya. 2 mil jauhnya, Zuo Fan muncul lagi dan melihat ke belakang, tetapi melihat bahwa cahaya kuning segera datang. Dia mengertakkan gigi, batuk 2 kali, muntah beberapa suap merah, dan melanjutkan. Sebuah gerakan untuk berubah posisi, menghilang. Dengan cara ini, Zuo Fan menggerakkan tubuhnya dalam sekejap, dan dengan setiap kilatan, ia dapat berteleportasi sejauh 1 atau 2 mil. Di belakangnya, ada ekor kaki yang menggantung sepanjang waktu, dan tidak bisa dihilangkan. Huang Pu Tianyuan lah yang mengejarnya sepanjang jalan. 3 hari penuh, seperti ini, kalian berdua mengejarku dan melarikan diri sejauh ribuan mil. Lubang darah di dada Zuo Fan masih mengeluarkan darah di luar, dan wajahnya menjadi lebih pucat. Tapi dia masih mengatupkan giginya dan terus berteleportasi, terlambat mengambil nafas untuk mengangkat tubuhnya. Karena dia tahu betul bahwa bahkan jika dia tertunda sesaat, dia akan ditangkap oleh monster di belakang dan mencabik-cabiknya. Memikirkan hal ini, Zuo Fan tidak bisa menahan senyum dan menggelengkan kepalanya tanpa daya. Awalnya, dia tidak menganggap serius tubuh Kowloon King Kong. Yang dia khawatirkan adalah bahwa lelaki tua itu, Huang Pu Tianyuan, akan menembus alam void. Kemudian dia tidak bisa bertarung lagi, bahkan jika mereka bertemu, mereka hanya bisa melarikan diri. Adapun 8 jiwa naga, jika lelaki tua itu hanya bisa mencapai puncak para dewa, dia masih memiliki cara untuk menghadapinya. Bagaimanapun, tidak peduli seberapa kuat naga bumi, itu tidak sekuat kaki unicorn binatang suci itu. Setelah lengan unicornnya diwujudkan, itu seperti Tianzu turun dan menabrak orang tua itu. Bahkan jika dia tidak bisa dibunuh, dia masih bisa dihancurkan. Ada apa dengannya? Dan faktanya memang demikian, begitu kaki unicorn keluar, tubuh Raja Naga Kong dari Kaisar Pu Tianyuan pingsan saat itu. Ketika dia dihancurkan ke tanah, dia sudah setengah hidup. Namun, satu-satunya hal yang Zuo Fan lewatkan adalah perubahan yang terjadi setelah tubuh Jiulong Fajra dicampur dengan akar bodi. Ada keterampilan unik seperti Hui Tian Long Yin. Dengan cara ini, tubuh King Kong menjadi tubuh yang tidak bisa dihancurkan, dan Zuo Fan sedikit bingung pada saat itu, dan aku tidak tahu bagaimana menghadapinya. Namun, sebelum dia sempat melakukan tindakan balasan, serangan balik Huang Pu Tianyuan telah tiba. Setelah kedua belah pihak menggunakan solusi menyeluruh, Zuo Fan mengantarkan kekalahan keduanya dalam kehidupan keduanya. Untuk pertama kalinya, ia dikalahkan oleh 3 Ling kuno. Ya, memang dikalahkan. Zuo Fan juga mengakui dalam hatinya bahwa, dalam hal kekuatan, dia tidak ada di tubuh lawannya Dragon King Kong. Namun, meskipun dia secara pribadi dikalahkan, itu tidak berarti bahwa kedua belah pihak dikalahkan dalam perang. Sebagai kepala pelayan keluarga Luo dan komandan aliansi mereka, dia selalu menjadi kelinci yang licik dan 3 gua. Bagaimana mungkin dia tidak pergi setelah membuat keputusan? Jadi pada saat itu dia melarikan diri tanpa ragu, terlepas dari wajahnya, hanya ingin meninggalkan medan perang kepada orang-orang lainnya. Karena dia percaya bahwa dengan kekuatan yang kuat dari para penguasa keluarga Luo, ditambah dengan tindakan pencegahan yang ditetapkan di awal,
Mereka pasti akan mampu mengalahkan gerbang kekaisaran secara luar biasa. Dan strategi ini hanya bisa diterapkan setelah kehilangan kekuatan besar Kaisar Putian Yuan di medan perang. Kalau tidak, orang tua ini dapat menyapu medan perang dan meningkatkan moral. Bagaimana tindakan balasannya? Bukankah mereka yang melawan tidak takut mereka akan segera dihancurkan oleh monster ini ketika mereka memberontak? Oleh karena itu, pukulan backhand Zhuo Fan harus diterapkan dengan alasan mengalihkan perhatian Huang Putian Yuan. Tapi, Huang Putian Yuan, penguasa gerbang kaisar, akankah begitu mudah bagi rencana Zhuo Fan untuk mengatur harimau menjauh dari gunung? Ya, Zhuo Fan yakin bahwa dia akan menindaklanjuti tanpa ragu-ragu. Hanya karena, setelah mengalahkan Zhuo Fan, dia memiliki kepercayaan penuh pada kekuatannya sendiri. Ditambah dengan posisi penting Zhuo Fan dalam keluarga Luo, pada dasarnya ketika Zhuo Fan dihancurkan, keluarga Luo akan mati. Jika Zhuo Fan tetap tinggal, keluarga Luo akan seperti padang rumput dari Lili Yuan, dan kebakaran hutan tidak akan bisa hilang. Tidak mungkin bagi Huang Putian Yuan untuk gagal melihat poin ini dengan jelas dan membedakan tingkat keparahannya. Jadi dia benar-benar harus menghilangkan akarnya dan memanfaatkan cedera serius Zhuo Fan dan membunuhnya. Di tempat kedua, cahaya Zhuo Fan masih bersinar, tetapi terlalu menyilaukan, menutupi tepi keluarga Luo lainnya. Dalam perjalanan ke gerbang kaisar, segala sesuatu yang menghadang Zhuo Fan hampir selalu menderita. Jadi di mata semua master gerbang kaisar, pertempuran antara kedua belah pihak tidak lebih dari pertempuran dengan Zhuo Fan. Yang lain seperti Li Jingtian dan Qiu Yanhai juga master terkenal, tetapi mereka secara otomatis mengabaikan mereka. Lagi pula, bagaimana cahaya kunang-kunang bisa bersaing dengan Hao Ye? Zhuo Fan biasanya terlalu sombong dan terlalu menyilaukan. Cahayanya telah membutakan mata semua orang, membuat mereka tidak dapat membuka mata mereka. Jadi dia sengaja atau tidak sadar mengabaikan tepi tuan lain dari keluarga Luo. Bahkan perhitungan magis Leng Wuchang telah tertinggal. Pandangannya hanya tertuju pada Zhuo Fan. Dia percaya bahwa Zhuo Fan akan gagal dan semuanya akan menjadi kenyataan. Jadi dia selalu berkomitmen untuk meningkatkan kekuatan Kaisar Putian Yuan dan membantunya menjadi Raja Sembilan Naga Tubuh Kong, sehingga dia bisa mengikuti Zhuo. Di mana yang lebih panjang dan lebih pendek. Namun, Zhuo Fan melakukan yang sebaliknya. Kemenangan pertempuran ini bukan atas kekuatannya sendiri, tetapi pada orang lain. Sebaliknya, rencana Leng Wuchang lumpuh. Sekarang dikejar oleh Qiu Yanhai dan mereka menangis dengan sedih. Tapi ngomong-ngomong, ini tidak lain adalah rencana kedua Zhuo Fan. Jika dia mampu menggulingkan Kaisar Putian Yuan sejak awal, ibunya secara pribadi akan memimpin orang-orang untuk bergegas, bagaimana mungkin perlu untuk menjauhkan harimau dari gunung? Memikirkan hal ini, Zhuo Fan tidak bisa menahan diri untuk tidak menggelengkan kepalanya dan tersenyum pahit. Dengan isapan, dia memuntahkan seteguk darah. Tubuhnya sudah agak jauh. Huang Putian Yuan, binatang buas, menyebabkan kerusakan lebih dari yang dia rencanakan sebelumnya. Akibatnya, hatinya sedikit lebih serius sekarang. Aku tidak tahu apakah dia bisa bertahan sampai rencana kedua selesai. Melihat pemandangan yang jauh dari jauh, Zhuo Fan tidak bisa menahan napas dalam-dalam dan bergumam, batuk. Seharusnya hampir sampai, ayo bekerja lebih keras, berkata pada saat itu. Pupil kanan Zhuo Fan bersinar dengan cahaya keemasan, dan dia akan berteleportasi. Tetapi pada saat ini, suara menembus udara, cahaya kuning tanah di belakangnya sudah di depannya dalam sekejap, dan dengungan keras segera menembus gendang telinganya, menyebabkan kepalanya sakit. Murid-muridnya tidak bisa menahan diri untuk tidak menyusut. Zhuo Fan tidak berani mengabaikannya, jadi dia dengan cepat berbalik dan memblokir lengannya. Sentuh. Ada suara keras, dan tubuh Zhuo Fan dibawa pergi seperti bola meriam, dan dia menabrak bukit berbatu dengan keras. Dan di lokasi aslinya,
Tyrannosaurus ganas menjentikkan ekor besi berlian, menyeringai sudut mulut berdarah, dan tertawa, hahaha. Zuofan, melarikan diri selama 3 hari. Menyeret tubuh yang berat ini. Kamu cacat, kamu akhirnya kehabisan kekuatan. Kerikil di kerala jatuh, Zuofan menguatkan dirinya dari reruntuhan dan bangkit, terengah-engah dan melihat ke arah ketika Kongkong, tubuh monster itu menggertakkan giginya tanpa marah, sialan. Itu 50 mil ke lokasi target, dan dia ditangkap olehnya di sini. Jika kamu ingin lari, mata sedikit menyipit, Zuofan menatap tubuhnya dengan cermat, tetapi melihat bahwa dia juga sangat berhati-hati, terkunci dengan kuat dalam tindakannya, tetapi dia menghela nafas tak berdaya. Menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Dengan kekuatannya saat ini, sangat sulit untuk melarikan diri di bawah pengawasan Kaisar Putian Yuan, Raja 9 Naga Kong. Hanya saja ini bukan gaya Zuofannya. Kaisar Putian Yuan, tahukah kamu bahwa kamu berada di tengah-tengahnya? Sekarang orang-orang kamu mungkin dibunuh oleh orang-orang aku sehingga mereka tidak akan tertinggal? Dengan senyum dingin, Zuofan berkata sambil menyeringai. Memperlihatkan bibirnya dengan jijik, Huang Putian Yuan tidak peduli sama sekali, dan tertawa keras. Zuofan, hidupmu bernilai 1000 pasukan. Jika orang-orang itu benar-benar ditangkap oleh keluarga Luomu, kalahkan bisa hanya menunjukkan bahwa mereka tidak kompeten. Orang tua itu tidak akan pernah mengasihani beberapa kehidupan rendah. Sebaliknya, itu adalah kamu. Selama kamu mati, orang tua itu tidak akan khawatir. Pada saat itu, apakah itu Luo keluarga atau keluarga 7 kekaisaran, lelaki tua itu tidak akan menaruhnya di matamu, hahaha. Tertawa lagi, sepasang mata segitiga dingin Huang Putian Yuan tiba-tiba melepaskan sinar cahaya jahat, dan ketika dia menginjak kakinya, dia pergi ke Zuofan. Dia bergegas, berkedip, dan memukul dengan cakar. Hah, bagaimana jika kamu memiliki sampul unicorn? Orang tua itu sekarang memiliki cakar naga untuk meraih hatimu dengan tangannya. Tanganmu sendiri, dan lihat apakah penutupmu bisa menghalanginya? Kelopak matanya tidak bisa menahan gemetar. Zuofan mengertakkan gigi dan nyaris tidak mengangkat tangannya. Pada saat ini, hanya lengan yang juga merupakan tinju binatang yang dapat memblokir salah satu cakarnya. Namun, lengannya berdiri di udara, tetapi mereka tidak bisa berhenti gemetar. Tanpa sadar menghela nafas di dalam hatinya, Zuofan tahu dengan jelas di dalam hatinya bahwa kekuatan fisiknya telah mencapai batas di bawah cedera parah. Tidak peduli seberapa kuat kedua tinju binatang ini, akan sulit untuk menahan serangan dari sisi yang berlawanan. Huang Putian Yuan juga tahu ini, dan kegembiraan di matanya menjadi lebih intens, dan dia tertawa. Zuofan, hari ini tahun depan akan menjadi hari kematianmu. Kentut, aku tidak akan pernah mati di tanganmu. Sambil menggertakkan giginya, Zuofan nyaris tidak mengangkat jejak kekuatan terakhirnya, menyilangkan tangannya, seperti perisai yang kuat. Menunjukkan makna yang gigih. Huang Putian Yuan melengkungkan bibirnya dengan jijik, menambahkan 3 poin lagi pada kekuatan tangannya, dan matanya bergetar karena kegembiraan. Zuofan, generasi pahlawan yang menggerakkan Tianyu selama 10 tahun, akhirnya akan mati di tangannya. Baginya, yang akan memulai sebuah negara dan mendirikan pengadilan, itu bisa dianggap sebagai prestasi yang paling dia banggakan. Namun, tepat ketika kedua cakar dan lengan akan bertabrakan, suara mendengung dipancarkan, tetapi lampu merah tiba-tiba muncul di samping Huang Putian Yuan. Kemudian, sebelum dia bisa bereaksi, dia terlempar ke udara dengan satu sentuhan. Segera, dia menabrak bukit kecil 1 kilometer jauhnya di sebelah kanannya, terkoyak, dan bebatuan hancur berkeping-keping. Ketika dia keluar dari reruntuhan dengan marah, ketika dia melihat ke depan, dia melihat sosok merah mungil berdiri dengan tenang di samping Zuofan. Aku melihat lebih dekat, tidak bisa menahan tawa, tidak bisa menahan diri untuk mengatakan, bocah nakal yang tak terkalahkan,
3 tautan kuno. Dan Zuofan juga menatap mungil di depannya. 2 detik kemudian, dia tidak bisa menahan tawa keras, gembira lagi dan lagi. Hahaha, aku benar-benar tidak boleh mati. Huang Pu, kamu menggali Loah. Lao Su tidak bisa menyembuhkanmu, unicorn kecil Lao Su. Ini, mari kita lihat bagaimana dia memperlakukanmu. Hahaha.